Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Auditor's Report on the Audit of Financial Statement. Kelompok 12 sendiri terdiri dari Evan Rama Fadil, Dianti Tripuspita, dan saya sendiri Huratul Aini. Dalam materi ini akan membahas mengenai laporan auditor independen bentuk baku, kemudian ada corresponding figures dan comparative figures, kemudian tanggung jawab audit group, dan memperkenalkan bentuk komunikasi auditor lewat opini. Pembahasan pertama yaitu tentang laporan auditor independen bentuk baku. Laporan auditor. Proses akhir dari pekerjaan audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor adalah mengkomunikasikan penilaiannya tentang tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam ISA 700 paragraf 6 menetapkan tujuan auditor dalam tahap audit adalah yang pertama, merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkannya, dan kedua, memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dan opini tersebut. Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan operasi dalam suatu periode. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, perumusan opini auditor atas laporan keuangan. Menurut ISA 700 paragraf 10 menyatakan bahwa auditor wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam paragraf selanjutnya menyatakan bahwa untuk merumuskan opini, auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh jaminan yang memadai. Nah, kesimpulan ini akan memperhitungkan yang pertama kesimpulan auditor yang sesuai dengan ISA 330, yaitu apakah bukti audit cukup dan tepat telah diperoleh. Yang kedua, kesimpulan auditor sesuai ISA 450, yaitu apakah salah saji yang belum dikoreksi secara terpisah atau tergabung adalah material. Dan yang ketiga, evaluasi seperti yang disyaratkan pada alinea 12-15 ISA 700. Ringkasnya, dalam merumuskan opini harus mempertimbangkan materialitas, bukti audit, kebijakan akuntansi, pengungkapan dalam laporan keuangan, verification framework, dan kerangka kepatuhan. Kemudian bentuk opini. Bentuk laporan auditor dipengaruhi oleh yang pertama, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, yang kedua, persyaratan tambahan yang mungkin ada sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum, dan yang ketiga, adanya informasi tambahan. Adapun bentuk opini auditor itu yang pertama ada opini tanpa modifikasian atau unmodified opinion. Menurut ISA 700 paragraf 15, auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor wajib memberikan opini yang tidak dimodifikasi atau wajar tanpa pengecualian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian, yang kedua itu ada opini modifikasian sesuai dengan ISA 705. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor jika yang pertama, auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji material, atau yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material. Opini modifikasian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada opini wajar dengan
pengecualian atau qualified opinion, itu auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian ketika pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji secara individual atau gabungan adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dapat kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dapat material tetapi tidak pervasif. Nah, kemudian yang kedua itu ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji secara individual atau gabungan adalah material dan meresap ke dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, opini untuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Auditor harus menyatakan tidak memberikan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan meresap. Selanjutnya, laporan auditor bentuk baku. Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 508, laporan auditor bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kesimpulan ini dibuat hanya bila auditor telah merumuskan pendapat demikian berdasarkan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Nah, laporan auditor bentuk baku ini memuat 3 paragraf. Yang pertama, menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar. Kemudian yang kedua, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit. Kemudian yang ketiga, menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Sedangkan untuk unsur pokok laporan auditor bentuk baku adalah yang pertama, suatu judul yang memuat kata independen. Kemudian yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah oleh auditor. Kemudian yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Kemudian yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kemudian yang keenam, suatu pernyataan bahwa audit meliputi pertama, pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian meliputi penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Kemudian meliputi penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian untuk unsur yang nomor 7, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Kemudian yang ke-8, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha, dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang 9, tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan yang ke-10, tanggal laporan auditor. Kemudian ini merupakan contoh dari laporan auditor independen bentuk baku. Contoh ini sudah memuat unsur pokok laporan auditor bentuk baku yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, jadi materi selanjutnya adalah corresponding figure atau nilai sesuai. Ya, karena pada dasarnya itu auditor kan mengaudit. Seringkali dia menemui nilai yang tidak pas, gitu kan. Maka dari itu diaudit, timbulan nilai yang sesuai seperti yang ada di perusahaan tersebut di luar kendali manajemen. Maka dari itu corresponding factor is the things that are usually found by the auditor in their auditing stuff, dalam kegiatan auditing mereka. Nah, corresponding factor sendiri sudah dijelaskan pada International Standard Auditing atau ISA 710 pada paragraf 10 sampai 14. Nah, corresponding figures ini, nilai sesuai ini juga punya hubungan ya, relationship dengan pengkomparasi laporan keuangan ya, karena untuk menilai ya yang mana yang sesuai, yang mana yang benar, pasti kan butuh dua hal yang berbeda gitu kan. Dua hal yang berbeda itu adalah laporan keuangan yang berbeda periode atau beda versi. Nah, kalau beda versi berarti dari predecessor auditor atau auditor pendahulunya. Gitu. If the auditor obtains the audit evidence, ya, jika auditor menemui bukti audit that bring the misstatement in the unmodified opinion, ya, dalam bukti audit tersebut ya memberikan sebuah misstatement ya, kesalahan ya pada opini yang wajar tanpa pengecualian gitu kan. Jadi opininya udah wajar tanpa pengecualian, tapi si auditor ini nih nemu, wah ini ada yang salah gitu kan. Waduh, berarti kan seharusnya ada nilai yang nggak sesuai dong gitu kan. Tetapi di laporannya tersebut gitu kan, corresponding figurnya, nilai sesuainya belum di express gitu, belum disajikan gitu, belum dinyatakan. Nah, maka dari itu auditor bisa merubah opininya ya menjadi qualified atau tidak wajar. Wajar, qualified itu wajar dengan pengecualian, atau adverse atau tidak wajar. Nah, jika laporan keuangannya itu telah diaudit dengan audit pendahulu yang legal, yang udah certified ya. Nah, auditor yang barunya itu ya harus expose gitu kan, yang pertama bahwa laporan keuangan tersebut ya pada periode yang sebelumnya telah diaudit oleh auditor pendahulu gitu. Jadi dijelasin audit pendahulu siapa. Lalu dalam laporan auditnya juga itu harus disajikan tipe opininya gitu ya, tipe opini yang disajikan yang diberikan oleh auditor pendahulu ya. Jika opininya itu modified ya, maka alasannya apa gitu dijelasin juga, dan juga pastinya dikasih tahu the date of that reportnya kapan. Nah, selanjutnya ada comparative financial statement atau komparasi laporan keuangan. Nah, ini tuh sering banget dipakai oleh auditor ya, terutama untuk kegiatan analytical procedure analitik. Jadi melihat laporan keuangannya, perubahannya apa aja yang terjadi gitu kan, apakah ada yang misleading, apakah ada yang mencurigakan gitu kan. Makanya laporan keuangan itu sering dikomparasikan dengan dua periode yang berbeda gitu kan. Nah, untuk hal ini dijelaskan pada International Standard Auditing ISA 710 paragrafnya 15 sampai 19. Nah, ketika laporan keuangan itu dikomparasi dan setelah itu disajikan, maka opini auditor harus harus mengikuti pada periode yang bersangkutan di mana laporan keuangan tersebut disajikan.
dan juga opini auditnya juga. Jadi dalam mengkomparasikan tuh tidak boleh disamakan gitu antara opininya gitu, benar-benar masing-masing periode gitu kan. Nah, jika auditor menemukan sesuatu yang misstatement ya, yang mana akan berpengaruh gitu kan, akan berpengaruh dengan laporan keuangan sebelumnya gitu, dimana auditor pendahulunya itu sudah report auditnya tanpa modifikasi, tanpa perubahan dari material misstatement tersebut. Nah, itu ada treatment selanjutnya. Nah, treatment selanjutnya itu adalah jika laporan keuangan sebelumnya telah di-amended atau dirubah dan laporan dan auditor pendahulunya itu setuju untuk menerbitkan laporan auditor yang baru pada laporan keuangan yang telah diubah pada laporan sebelumnya, maka auditor yang baru harus melaporkan hanya di periode yang berjalan saja gitu. Jadi yang periode yang lalu itu dia nggak perlu report lagi gitu kan, karena itu udah tanggung jawab auditor mendahulu dan itu sudah clear gitu, udah fine. Nah, auditornya tuh harus mengkomunikasikan misstatement tersebut dengan level manajemen perusahaan yang tepat gitu. Walaupun mereka itu tanggung jawab dengan pemintahan yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan juga bertanggung jawab pada pemintahan yang meminta bahwa auditor pendahulunya itu perlu menginformasikan juga gitu kan. Jadi ya harus benar-benar benar-benar full disclose lah kalau ada misstatement itu ke manajemen perusahaan, termasuk juga dengan auditor pendahulu yang bersangkutan. Pembahasan kita yang ketiga ada audit group responsibilities atau tanggung jawab audit group. Baik, langsung aja kita masuk ke materi audit group responsibilities atau tanggung jawab audit group. Nah, jadi pembahasan mengenai audit group ini sendiri dibahas secara khusus di dalam ISA 600 atau International Standard on Auditing nomor 600. Nah, di dalam ISA 600 tersebut didefinisikan bahwa audit group ini merupakan audit atas laporan keuangan grup. Lalu apa sih laporan keuangan grup itu? Nah, laporan keuangan grup ini merupakan laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan yang lebih dari satu komponen. Nah, komponen laporan keuangan grup ini dapat mencakup anak perusahaan, entitas asosiasi, joint venture, dan juga cabang-cabang perusahaan. Nah, biasanya komponen ini dapat diaudit oleh auditor group, tapi mungkin saja komponen tersebut dapat diaudit oleh firma auditor yang berbeda, yang biasanya itu dikenal sebagai auditor komponen. Nah, lalu apa sih tujuan dari auditor group ini? Nah, jadi tujuan dari auditor group ini ada dua. Yang pertama itu untuk menentukan apakah akan bertindak sebagai auditor atas laporan keuangan grup. Nah, tujuan ini dibahas di dalam ISA 600. Nah, maksudnya di sini adalah auditor grup ini harus menetapkan bahwa bertindak sebagai auditor grup ini merupakan sebuah tindakan yang tepat. Nah, yang kedua, untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan komponen dan juga proses konsolidasi untuk menyatakan sebuah opini atas laporan keuangan konsolidasi. Apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? Nah, lalu bagaimana dengan tanggung jawab dari audit group ini sendiri? Nah, secara singkat, audit group ini bertanggung jawab untuk memberikan opini atas laporan keuangan grup. Nah, namun di dalam ISA 600 dijelaskan bahwa audit group ini bertanggung jawab atas arahan, pengawasan, dan juga kinerja perikatan audit group sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum yang peraturan serta peraturan yang berlaku. Dan juga audit group ini bertanggung jawab apakah laporan auditor yang diterbitkan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, laporan auditor atas laporan keuangan grup ini tidak boleh merujuk ke
laporan auditor komponen, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyertakan referensi tersebut. Nah, jika referensi ini disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, maka laporan auditor ini harus menunjukkan bahwa referensi tersebut tidak mengurangi tanggung jawab firma rekan perikatan grup atau rekan perikatan grup audit. Pembahasan kita selanjutnya ada tentang 3 stages of issuing group audit opinions atau 3 tahapan pemberian opini audit grup. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan, di mana yang pertama itu ada first stage, yaitu gathering evidence atau pengumpulan bukti. Di mana di tahap pertama ini ada 2 proses, yaitu yang pertama ada planning and risk assessment atau perencanaan dan penilaian risiko, dan yang kedua ada involvement in the work of component auditors atau keterlibatan dalam pekerjaan auditor komponen. Nah, yang kedua ada tahap auditing the consolidation atau pengaudit konsolidasi, di mana sini merupakan proses konsolidasi yang dilakukan oleh auditor group. Dan yang terakhir ada stage 3, yaitu issuing the group audit opinion. Nah, di sini ada tahap terakhir di mana auditor group akan memberikan opininya atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap 1 atau tahap pertama, yaitu pengumpulan bukti. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwa di tahap pertama ini terdapat 2 proses. Yang pertama itu ada planning and risk assessment atau perencanaan dan penilaian risiko. Dan yang kedua ada involvement in the work of component auditors atau keterlibatan dalam pekerjaan auditor komponen. Nah, kita akan masuk ke proses yang pertama, yaitu perencanaan dan penilaian risiko. Nah, jadi sangat penting bagi auditor grup ini memiliki pemahaman yang lebih tentang struktur grup ataupun materialitas dari setiap komponen grup, mekanisme proses konsolidasi, dan yang terakhir itu tentunya auditor grup ini harus paham tentang risiko salah saji material yang disajikan oleh masing-masing laporan keuangan yang dibuat oleh setiap perusahaan atau sebuah perusahaan. Nah, tingkat materialitas ini harus ditetapkan bagi setiap grup itu secara agregat dan untuk komponen yang signifikan secara individual. Nah, yang kedua itu ada keterlibatan dalam pekerjaan auditor komponen. Nah, jadi dalam sebuah audit group, kemungkinan beberapa perusahaan ini akan diaudit oleh perusahaan auditor yang berbeda-beda. Nah, auditor group ini biasanya memiliki permasalahan yang memang harus diselesaikan, di mana auditor group tidak boleh begitu aja mengandalkan opini auditor lain atau auditor komponen atas laporan keuangan perusahaan. Maksudnya, jika auditor komponen telah menyimpulkan bahwa laporan keuangan komponen ini bebas dari salah saji material, maka auditor grup ini tidak boleh langsung mengandalkan opini tersebut dan menganggap bahwa angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut dan juga angka-angka yang dipindahkan dari laporan keuangan perusahaan ke laporan keuangan konsolidasi ini benar gitu. Tidak ada salah saji apapun. Nah, jadi untuk semua perusahaan ini terlepas dari materialitasnya, auditor grup itu harus melakukan peninjauan ulang atas laporan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh auditor komponen. Nah, laporan pekerjaan ini bisa dalam bentuk ringkasan eksekutif ataupun memorandum permasalahan audit yang timbul dari audit perusahaan. Nah, alternatifnya, auditor group ini dapat mengeluarkan sebuah kuesioner yang ditujukan untuk auditor komponen untuk diisi. Di mana kuesioner ini akan meng-highlight isu-isu kunci yang timbul dari audit komponen. Nah,
Setelah melakukan peninjauan tersebut, maka auditor group ini perlu memutuskan sejauh mana tindakan yang lebih lanjut yang harus diambil ataupun pekerjaan apa ya yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini memang bebas dari salah satu material. Nah, auditor group dapat melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama itu, grup ini dapat mereview strategi audit keseluruhan dari auditor komponen. Dan yang kedua, tindakan kedua ini auditor group dapat melakukan penilaian risiko di tingkat perusahaan. Nah, yang ketiga, auditor group dapat berpartisipasi dalam rapat penutupan dengan auditor komponen dan juga tentunya manajemen perusahaan dari pihak manajemen perusahaan. Dan terakhir, auditor group ini dapat melakukan review atas bagian relevan dari kertas kerja audit yang dilakukan oleh auditor komponen. Nah, jika perusahaan sudah material terhadap laporan keuangan grup, maka auditor grup ini harus melakukan tindakan lanjutan, di mana auditor dapat melakukan diskusi dengan auditor komponen ataupun dengan pihak manajemen perusahaan mengenai aktivitas bisnis yang signifikan bagi audit grup. Yang kedua, auditor grup ini dapat mendiskusikan dengan auditor komponen mengenai kerentanan laporan keuangan perusahaan terhadap salah saji material ataupun salah saji yang memang disengaja oleh perusahaan. Dan yang ketiga, auditor group dapat mereview dokumentasi auditor komponen tentang risiko signifikan teridentifikasi dan kesimpulan yang diambil dari risiko tersebut. Nah, setelah melakukan beberapa tindakan yang sudah saya sebutkan tadi, auditor group ini sekarang seharusnya sudah memperoleh bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan yang akan diaudit ini memang sudah bebas dari salah saji material. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu auditing the consolidation atau mengaudit konsolidasi. Nah, jadi tahap 2 ini merupakan proses konsolidasi, di mana proses konsolidasi ini auditor group harus melakukan perencanaan prosedur audit yang akan dilakukan di proses konsolidasi ini. Nah, bagi beberapa grup, konsolidasi ini akan menjadi kompleks dan kemungkinan akan melibatkan beberapa pertimbangan sehingga tidak ada tingkat risiko audit yang tinggi. Nah, oleh karena itu, agar risiko audit ini dapat diminimalisir, maka setiap perusahaan ini harus membuat perencanaan yang sangat matang. Lalu di sini ada beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor group. Di mana yang pertama, auditor group dapat memeriksa bahwa angka-angka yang dimasukkan ke dalam konsolidasi ini telah diekstrak, yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi telah diekstrak secara akurat dari laporan keuangan komponen. Yang kedua, auditor group dapat mengevaluasi klasifikasi komponen grup. Nah, contohnya itu misalnya apakah komponen ini telah diidentifikasi dengan benar dan diperlakukan sebagai entitas anak, entitas asosiasi ataupun joint venture. Dan yang ketiga, mereview pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan grup, seperti contohnya transaksi pihak berelasi dan juga kepentingan minoritas. Yang keempat, ada penyelidikan perlakuan dari setiap komponen yang memiliki akhir tahun keuangan yang berbeda dari bagian lain dari grup. Dan yang keempat, pengumpulan bukti yang sesuai dengan penyesuaian konsolidasi spesifik yang diperlukan oleh standar pelaporan keuangan. Contohnya itu seperti penghitungan goodwill dan juga review impairment. Dan yang kedua contohnya itu seperti penyisihan atas keuntungan yang belum direalisasi sebagai akibat dari transaksi antar perusahaan, ataupun penyesuaian nilai wajar yang diperlukan untuk aset dan juga liabilitas yang dimiliki oleh komponen. Dan ada
dan beberapa bukti-bukti lain. Nah, beberapa bukti yang diperlukan tersebut nantinya akan dikumpulkan oleh auditor komponen. Dan sebagai auditor group memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada auditor komponen atas bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh auditor komponen tersebut. Nah, pada idealnya komunikasi yang harusnya dilakukan oleh auditor group dan juga auditor komponen ini terjadi pada tahap perencanaan audit. Setelah auditor group ini melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap semua bukti yang dikumpulkan, baik di tahap pertama ataupun tahap kedua, maka auditor group ini dapat langsung memberikan opininya atas laporan keuangan konsolidasian yang sudah disusun atau sudah dibuat. Nah, auditor group ini harus memberikan opini apakah laporan keuangan konsolidasian ini sudah disajikan secara wajar atau terdapat salah saji material. Seperti itu. Materi terakhir adalah mengekspresikan bentuk komunikasi auditor lewat opininya gitu kan. Opini auditor itu yang udah kita tahu ada 5 bentuk. Yang pertama unqualified atau unmodified. Unqualified itu adalah wajah tanpa pengecualian. Wajah tanpa pengecualian itu berarti laporan sudah betul-betul sesuai peraturan, tidak ada yang miss, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada fraud juga, jadi benar-benar ya real gitu, jujur lah ya, yang paling tinggi kepercayaannya gitu kan. Lalu turun sedikit ada unqualified with explanatory paragraph atau wajah tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, kalau yang ini sebenarnya laporan keuangannya tuh udah benar, udah nggak ada yang miss, nggak ada yang mencurigakan juga gitu kan. Cuman ada beberapa hal ya, mungkin ada perubahan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi gitu, perubahan-perubahan lain yang mana itu perlu dijelaskan, perlu didisclose, ataupun ada hal-hal yang setelah tahun berjalan itu ada sesuatu yang mempengaruhi kondisi perusahaan saat ini gitu, walaupun tidak nyambung dengan kondisi sebelumnya, misalnya kayak kebakaran gitu kan, kebakaran gudang, terus kebakarannya itu setelah tahun audit ya, kebakaran, terus mungkin ada pencurian besar-besaran gitu, atau hal-hal lain lah yang mengakibatkan sesuatu yang bisa mempengaruhi para stakeholder gitu kan. Nah, hal-hal tersebut itu perlu dijelaskan dengan paragraf penjelas gitu kan. Ya walaupun laporannya udah benar, udah sesuai peraturan juga gitu. Nah, kalau qualified itu adalah wajar dengan pengecualian. Nah, kalau ini udah turun lagi, jadi sebenarnya laporan keuangan itu bisa dibilang sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, cuman mungkin ada beberapa peraturan yang beda persepsi gitu, jadi ada semacam penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan sih, lebih ke ada hal yang miss lah, ada yang hal miss tapi nggak yang big effect gitulah, nggak yang sampai terjadi kecurangan dan lain-lain dan hal yang lebih buruk gitu. Jadi qualified gitu. Jadi ya kok qualified itu udah mulai jelek sih reputasinya gitu, walaupun ya sebenarnya masih fine lah, masih nggak yang terlalu buruk, terlalu fraud, terlalu toxic gitu keuangannya. Nah, kalau adverse ini tidak wajar. Kalau tidak wajar berarti udah banyak
udah banyak kecurangan, udah banyak hal-hal yang mencurigakan, udah banyak hal-hal yang miss, udah banyak hal-hal yang tidak baik keluar dari peraturan gitu kan. Tapi si manajemen masih bisa masih bisa memberikan kesempatan untuk auditor untuk memeriksa gitu. Nah, tapi pada akhirnya karena ya emang buat ada kondisinya sudah sangat seperti itu gitu kan, ya pada akhirnya auditor tuh akan memberikan advice gitu, tidak wajar ini keuangannya gitu, tidak wajar pengelolaan keuangannya, tidak wajar akuntansinya gitu. Nah terakhir, this the worst opinion, yaitu disclaimer. Disclaimer itu adalah tidak memberikan pendapat. Kenapa sih auditor tidak bisa memberikan pendapat? Yang pertama, manajemen itu fraudnya itu udah benar-benar parah gitu kan. Jadi auditor ketika datang itu udah ketahuan tuh fraudnya. Udah banyak hal-hal yang mencurigakan gitu. Beda sama advice. Kalau tadi advice mungkin masih bisa terima gitu kok. Mungkin manajemen atasnya nggak tahu di bawahnya gimana gitu. Karena kalau nih udah disclaimer itu udah a whole of company itu udah benar-benar parah gitu, benar-benar wah udah banyak fault lah di situ, udah banyak hal-hal yang mencurigakan juga. Jadi ya udah pada akhirnya auditor nggak bisa nerusin kegiatan auditnya. Padahal dia memberikan disclaimer, kita nggak bisa memberikan pendapat apapun seperti itu. Nah, auditor ya setelah menentukan mana nih opini yang paling tepat untuk company yang telah diaudit gitu. Nah, dia kan yang dijelaskan di awal kan, dia akan mengekspresikan opini tersebut di laporan auditor independen gitu kan. Khususnya pada bagian apa tanggung jawab dari manajemen dan juga tanggung jawab mereka gitu kan, ada tuh di laporan auditor independennya, auditor responsibility, manajemen responsibility gitu kan. Dan juga dia akan memberikan paragraf opininya gitu kan, apa nih opini yang tepat untuk company yang telah diaudit. Jadi seperti itu untuk komunikasi auditor dalam memberikan opininya gitu kan, bagaimana dia menentukan opini setelah dia melakukan auditing gitu. Jadi seperti itulah. Sekian dari presentasi kelompok 12, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.